Suamiku memperkenalkan aku sebagai pembantu rumah tangga di depan semua keluarga dan teman-temannya. Maaf ya penampilannya agak norak. Maklum, dia cuma orang rumahan, katanya. Tiba-tiba, paman suamiku berdiri dan bertanya, "Tapi, sebenarnya apa pekerjaan Anda?" Wajah Anda sepertinya tidak asing bagi saya. Aku hanya tersenyum dan menjawab pertanyaannya. Begitu mendengar jawabanku, seisi ruangan hening seketika, dan suamiku tertawa terbahak-bahak mengejek jawabanku. Namun, tawa mereka semua benar-benar terhenti ketika aku menunjukkan sesuatu. Sebelum cerita ini dimulai, teman-teman yang menonton cerita ini, tolong tulis di kolom komentar kalian berasal dari daerah mana. Jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan agar channel ini bisa terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita yang lebih menarik. Suara pintu depan yang dibanting memecah keheningan di dalam rumah kami yang besar. Langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar mendekat ke arah kamar utama. Aku, yang sedang duduk di tepi ranjang melipat pakaian bersih, hanya menunggu dalam diam. Pintu kamar terbuka lebar, menampakkan suamiku, Bima, dengan napas terengah-engah dan wajah penuh kekesalan. Ia melepas dasinya dengan kasar dan melempar tas kerjanya ke sofa di sudut kamar. Ia bahkan tidak melirikku sama sekali. Sikapnya ini sudah menjadi hal biasa sejak ia mendapatkan posisi sebagai kepala divisi di Nusantara Group. Perilakunya berubah drastis, menjadi sangat arogan dan merasa seolah-olah dunia berputar di sekelilingnya. Bima berjalan ke lemari pakaian dan membukanya dengan kasar. Ia mengobrak-abrik isinya seolah mencari sesuatu yang sangat penting, namun tidak kunjung menemukannya. Ia terus bergumam dengan kata-kata kasar tentang betapa berantakannya rumah ini. Padahal, aku selalu memastikan semuanya tertata rapi. Aku bangkit dari tempat tidur dan mendekatinya dengan pelan. "Kamu cari apa, Mas? Biar aku bantu," tanyaku dengan suara lembut. Namun, Bima menepis tanganku yang hendak menyentuh bahunya. Ia menatapku dengan tatapan tajam penuh jijik, seolah aku ini kotoran yang menempel di sepatunya. Akhirnya, dari tumpukan paling belakang, ia menarik keluar sepotong pakaian yang tergantung di hanger. Itu adalah gaun terusan sederhana berbahan katun. Sebuah gaun lawas dan sopan yang sering kupakai bertahun-tahun lalu. Kainnya sudah tidak kaku lagi. Warnanya pun sedikit memudar karena usia dan terlalu sering dicuci. Tanpa peringatan, Bima melemparkan gaun itu ke wajahku. Kain itu sempat menutupi pandanganku sejenak sebelum jatuh ke lantai di dekat kakiku. Aku menatap gaun itu tanpa kata. Lalu mengangkat dagu menatap wajah suamiku yang kini berdiri dengan angkuh, sambil melipat tangan di dada. Bima berkata dengan nada memerintah bahwa malam ini ada acara penting perusahaan yang wajib dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen. Pesta perayaan ulang tahun pendirian Nusantara Group yang sangat prestisius. Sesuai peraturan perusahaan, semua karyawan harus membawa pasangan masing-masing. Ia menegaskan, jika bukan karena peraturan itu, ia lebih memilih pergi sendiri karena tidak sudi terlihat bersama wanita kampungan sepertiku. Kata-katanya begitu tajam menusuk hati. Namun, aku sudah melatih diri untuk tidak menunjukkan rasa sakit itu di hadapannya. Ia menunjuk gaun usang di lantai dan memerintahkanku untuk memakainya. Bima melarangku keras untuk berdandan berlebihan atau memakai baju bagus. Menurutnya, usahaku untuk tampil cantik hanya akan mempermalukannya. "Kamu tidak pantas bersaing dengan istri-istri eksekutif lain yang glamor dan anggun. Kamu itu cuma ibu rumah tangga yang tempatnya di dapur dan kamar tidur," katanya. Jadi, aku harus tampil sesuai kodratku di matanya, lusuh dan tidak menarik. Ia tidak ingin orang tahu bahwa ia menghabiskan uangnya untuk perawatanku. Aku memungut gaun usang itu dalam diam. Dalam hati, aku tertawa sinis. Bima tidak tahu bahwa gaun yang ia sebut usang dan kampungan ini sebenarnya kubeli dari sisa uang belanja yang ia berikan dengan sangat pelit di pasar Tanah Abang. Ia tidak pernah memberiku uang yang cukup untuk membeli pakaian yang layak. Namun, ia selalu menuntutku untuk tidak mempermalukannya. Kontradiksi dalam kepalanya sungguh luar biasa. Aku menyetujui perintahnya tanpa membantah.
Kukatakan aku akan segera bersiap dan memakai gaun yang ia minta. Bima mendengus puas, merasa berhasil meremukan harga diriku. Ia berbalik dan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, meninggalkanku sendirian dengan gaun itu. Saat suara gemericik air dari shower terdengar dari kamar mandi, aku berjalan ke meja rias. Kutatap wajahku di cermin. Wajah tanpa riasan, namun bersih dan terawat. Bima terlalu buta untuk menyadari bahwa kulitku yang sehat ini adalah hasil perawatan rutin dengan produk-produk kualitas terbaik yang kumiliki secara diam-diam. Ia pikir aku hanya memakai kosmetik murahan. Aku membuka sebuah laci kecil di bawah meja rias yang memiliki kunci khusus. Dari sana, aku mengeluarkan sebuah dompet kecil yang tersembunyi di bagian paling dalam. Ku keluarkan sebuah kartu akses tipis berwarna hitam pekat. Kartu itu tampak sangat sederhana, namun memiliki bobot yang berbeda dari kartu biasa. Di sudut kanannya, terukir logo kecil Nusantara Group dari emas murni, tidak ada nama yang tertera, hanya barcode dan sebuah chip keemasan. Ini adalah kartu akses master untuk pemilik gedung Nusantara Group. Kartu ini bisa membuka semua pintu, mulai dari akses karyawan, lift pribadi, hingga brankas di ruang CEO. Kartu ini adalah bukti kekuasaan absolutku yang selama ini kusembunyikan dari siapapun, termasuk Bima. Kumasukkan kartu itu ke dalam saku rahasia yang kujahit sendiri di balik jahitan gaun usang ini. Saku ini sengaja kubuat untuk menyimpan barang-barang penting saat aku harus menyamar menjadi wanita biasa. Setelah memastikan kartu itu aman, aku mulai mengenakan gaun itu. Ukurannya masih pas di tubuhku. Modelnya memang kuno, tapi aku memadukannya dengan kardigan sederhana bergaya kikuk yang jauh dari tren, serta wajah yang nyaris tanpa riasan. Desainnya yang ketinggalan zaman hingga ke leher menyempurnakan penampilanku yang sederhana. Ponselku di atas meja bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Agus Santoso, kepala keamanan yang sudah lama menjadi orang kepercayaan ayahku. Pesan itu memberitahukan bahwa semua persiapan sudah selesai. Para direksi sudah berkumpul di ruang rapat khusus, menunggu kedatanganku. Mereka sudah mengantongi semua bukti penyelewengan yang dilakukan Bima selama menjabat sebagai kepala divisi. Penggelapan dana, manipulasi laporan, bahkan catatan transaksi pembelian obat-obatan terlarang, semuanya tersimpan rapi. Apakah ibu akan bertindak sekarang? Atau menunggu sinyal dari saya? Tanya Pak Agus. Dengan jari-jari yang lincah, aku mengetik balasan singkat. Aku meminta semua tindakan ditunda sampai aku memberikan kode langsung di lokasi. Aku ingin melihat sejauh mana Bima akan bertindak malam ini. Aku ingin melihat wajahnya saat ia menyadari bahwa istri yang selama ini ia injak-injak adalah orang yang memegang takdir hidup dan matinya. Setelah mengirim pesan, aku menghapus riwayat percakapan itu dan memasukkan ponselku ke dalam tas tangan usang yang kulitnya sudah mulai mengelupas. Tas itu akan semakin menyempurnakan penampilanku yang memprihatinkan malam ini. Bima keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di pinggang. Ia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan menilai. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Ia bilang penampilanku pas sekali untuk seorang pembantu yang diajak majikannya keluar. Kata-kata itu meluncur dari mulutnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia seolah bangga telah membuatku terlihat seperti ini. Ia mengingatkanku sekali lagi untuk tidak banyak bicara di pesta. Ia memerintahkanku untuk duduk diam di pojok dan tidak menyapa siapapun. Aku hanya mengangguk patuh, memainkan peranku sebagai istri yang takut pada suami. Bima kemudian sibuk memilih setelan jas terbaiknya. Ia mencari jam tangan mahal yang katanya ia beli dari bonus perusahaan bulan lalu, padahal aku tahu itu adalah hasil markup anggaran proyek. Ia menyisir rambutnya dengan rapi dan menyemprotkan parfum mahal ke seluruh tubuhnya. Aromanya memenuhi ruangan. Penampilan kami berdua sangat kontras. Ia seperti pangeran yang hendak menjemput putri raja. Sementara aku, seperti Cinderella yang hendak pergi ke pasar. Selesai berdandan, Bima menyambar kunci mobil dari atas meja. Ia tidak menungguku atau membukakan pintu untukku. Ia melangkah keluar kamar dengan langkah lebar,
membiarkanku tertatih-tatih mengikutinya dari belakang. Di ruang tamu, ia berhenti sejenak di depan cermin besar untuk sekali lagi memeriksa dirinya. Ia tersenyum pada bayangannya sendiri, memuji dirinya tampan. Aku berdiri diam di belakangnya, menatap punggung pria yang telah menjadi suamiku selama 5 tahun terakhir. Dulu aku menikahinya karena melihat potensi dan kebaikan hatinya. Tapi aku sadar, harta dan jabatan bisa mengubah seseorang menjadi monster dalam waktu singkat. Cepat masuk mobil. Aku tidak mau terlambat, teriak Bima. Ia bilang harus menjemput seseorang yang penting dalam perjalanan. Mendengar itu, jantungku berdetak pelan. Aku bisa menebak siapa orang penting itu. Tapi aku tetap diam dan melangkah keluar rumah. Udara malam ini terasa dingin, tapi hatiku jauh lebih dingin. Kutatap langit malam yang gelap tanpa satu bintang pun. Sebentar lagi, di gedung pencakar langit itu, aku akan membuka topengku. Aku akan menunjukkan pada Bima siapa pemegang kekuasaan yang sesungguhnya. Penyamaran ini akan berakhir malam ini. Dengan langkah mantap, aku mengikuti Bima menuju sedan perusahaan yang terparkir di halaman. Sedan hitam mengkilap itu melaju membelah jalanan kota yang padat. Bima memegang kemudi dengan satu tangan, sementara tangan lainnya sibuk dengan ponselnya. Ia tampak tersenyum sendiri, sepertinya sedang berkirim pesan dengan seseorang. Aku duduk di kursi penumpang, memandang keluar jendela. Suasana di dalam mobil terasa kaku. Musik dari radio mengalun dengan volume kecil, tapi tidak mampu mencairkan ketegangan yang kurasakan. Bima tidak mengajakku bicara sejak kami meninggalkan rumah. Ia bertingkah seolah aku tidak ada di sampingnya. Setelah sekitar 15 menit berkendara, Bima mengarahkan mobilnya memasuki sebuah kompleks apartemen mewah. Ia berhenti di depan lobi dan membunyikan klakson 2 kali. Tak lama kemudian, seorang wanita muda keluar dari pintu kaca lobi. Wanita itu mengenakan gaun malam yang sangat indah. Gaun yang berkilauan diterpa lampu jalan. Rambutnya ditata rapi dengan gaya modern. Wajahnya dipoles riasan sempurna yang menonjolkan kecantikannya. Dia adalah Clara, wanita yang diperkenalkan Bima kepadaku beberapa bulan lalu sebagai sekretaris barunya. Bima menoleh ke arahku. Wajahnya datar. Ia memerintahkanku untuk pindah ke kursi belakang. Alasannya, Clara mabuk perjalanan jika duduk di belakang, jadi ia harus duduk di depan. Selain itu, Bima beralasan mereka harus mendiskusikan masalah pekerjaan selama perjalanan ke lokasi pesta, jadi akan lebih mudah jika mereka duduk bersebelahan. Aku menatap Bima sejenak, mencoba mencari kebenaran di matanya. Namun, yang kutemukan hanyalah ketidakpedulian. Tanpa membantah, aku membuka pintu mobil dan turun. Angin malam menampar wajahku saat aku berdiri di aspal. Clara berjalan mendekat dengan senyum yang dibuat-buat. Ia memanggilku Mbak Kirana, tapi nadanya terdengar mengejek. Matanya menelusuri pakaianku dari atas ke bawah. Lalu ia menutup mulutnya seolah menahan tawa. Ia bilang gaunku sangat unik dan antik. Bima, yang melihat interaksi itu dari dalam mobil, berteriak menyuruhku cepat pindah, dengan alasan mereka terburu-buru. Aku masuk melalui pintu belakang dan duduk di kursi kulit yang dingin. Clara masuk ke kursi depan, kursi yang seharusnya menjadi milik istri sah. Ia menutup pintu dan memperbaiki posisinya agar duduk dengan nyaman. Aroma parfum Clara yang manis dan kuat bercampur dengan aroma parfum Bima, memenuhi kabin mobil. Mereka tertawa kecil saat Clara memuji penampilan Bima yang gagah malam ini. Bima membalas pujian itu dengan mengatakan Clara tampak seperti bidadari. Aku, yang duduk di kursi belakang, hanya bisa melihat sandaran kepala mereka. Aku seolah-olah menjadi sopir taksi atau asisten tak terlihat, sementara mereka adalah sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Sepanjang perjalanan menuju hotel tempat pesta diadakan, Bima dan Clara asyik mengobrol. Mereka membicarakan direktur mana saja yang akan hadir, peluang promosi Bima, dan betapa membosankannya acara formal seperti ini. Sesekali kulihat tangan Bima menyentuh lengan Clara saat ia tertawa, gestur yang terlalu akrab untuk sekadar atasan dan bawahan.
Mereka memperlakukanku seperti patung tak bernyawa. Tiba-tiba Clara bertanya tentang pemilik Nusantara Group. Katanya ia dengar desas-desus bahwa pemilik aslinya sangat misterius dan jarang sekali muncul di hadapan publik. Bima, dengan laga sok tahu, mengatakan bahwa pemiliknya adalah seorang tua yang tinggal di luar negeri dan tidak peduli dengan operasional perusahaan. Bima bahkan berani sesumbar bahwa jika nanti ia menjadi direktur utama, ia akan mengubah banyak kebijakan kuno di perusahaan. Aku menahan tawa mendengar kebodohan suamiku. Orang tua yang ia bicarakan itu sedang duduk tepat di belakangnya, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Mobil akhirnya memasuki area lobi Hotel Bintang 5 tempat acara berlangsung. Kemewahan sudah terasa dari arsitekturnya, pilar-pilar raksasa dan lampu kristal yang menggantung di langit-langit eksterior. Petugas keamanan dan valet berseragam rapi siaga di setiap sudut. Mobil-mobil mewah berbaris menurunkan para tamu penting. Bima menghentikan mobilnya tepat di depan pintu utama. Ia mematikan mesin dan merapikan kembali setelan jasnya. Seorang petugas valet bergegas mendekat. Namun, alih-alih membukakan pintu pengemudi untuk Bima atau pintu depan untuk Clara, petugas itu justru berjalan cepat ke arah pintu belakang tempatku duduk. Sebelum membuka pintuku, petugas itu membungkuk sangat dalam, memberi hormat dengan sangat sopan. Meskipun aku mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Bima, yang sedang melepas sabuk pengamannya, terkejut melihat perlakuan istimewa ini. Ia menatap petugas itu melalui kaca spion tengah dengan ekspresi bingung. Aku turun dari mobil. Petugas valet itu, yang sepertinya mengenali wajahku, menundukkan kepalanya dan mengucapkan salam selamat datang dengan suara yang sangat pelan namun penuh hormat. Aku mengangguk kecil dan meletakkan jari telunjuk di bibirku, memberinya isyarat untuk diam dan tidak membocorkan identitasku. Petugas itu segera mengerti dan kembali memasang wajah profesional. Bima dan Clara turun dari mobil. Bima langsung membentak petugas valet itu. Dengan suara tinggi, ia bertanya kenapa petugas itu melayani penumpang di kursi belakang lebih dulu, padahal dialah bos yang menyetir mobil. Bima merasa tersinggung, merasa diabaikan. Petugas itu dengan cerdik menjawab bahwa sudah menjadi SOP hotel untuk membuka pintu belakang terlebih dahulu demi alasan keamanan. Bima mendengus kesal, tidak puas dengan jawaban itu, tapi karena banyak mata memandang, ia tidak mau memperpanjang masalah. Bima melemparkan kunci mobilnya dengan kasar ke arah petugas valet. Lalu, ia berbalik dan segera menghampiri Clara, menawarkannya untuk menggamit lengannya. Clara dengan manja melingkarkan lengannya di lengan Bima. Mereka tampak serasi, berdiri berdampingan dengan pakaian glamor mereka. Sementara aku, berdiri sendirian di samping mobil, memegang tas tangan yang kulitnya sudah terkelupas. Ingat posisimu, bisik Bima saat aku mendekat. Jalan di belakang kami. Jangan berjalan sejajar. Aku tidak mau orang bingung siapa pasanganku yang sebenarnya. Lebih baik Clara yang terlihat sebagai pasanganku malam ini daripada kamu dengan baju seperti emak-emak itu. Kata-kata itu begitu menyakitkan. Namun di saat yang sama, semakin membulatkan tekadku. Aku mundur 2 langkah, membiarkan mereka berjalan lebih dulu. Mereka melangkah memasuki lobi hotel yang megah, disambut oleh resepsionis yang ramah. Aku mengikuti mereka dari jarak beberapa meter, persis seperti seorang pembantu yang mengikuti majikannya. Orang-orang di lobi menatap Bima dan Clara dengan kagum. Lalu, pandangan mereka beralih ke arahku dengan tatapan penuh tanya dan kasihan. Kami menuju ballroom utama. Suara alunan musik orkestra terdengar semakin jelas. Di pintu masuk ballroom, seorang petugas pemeriksa undangan meminta undangan mereka. Bima dengan bangga menunjukkan undangannya. Petugas itu mempersilakan Bima dan Clara masuk, lalu menatapku dengan curiga. Bima berbalik dan berkata pada petugas itu bahwa aku adalah rombongannya, seorang asisten rumah tangga yang ia bawa kalau Clara butuh bantuan membawakan barang. Petugas itu mengerutkan kening. Ia merasa aneh ada asisten rumah tangga yang diundang ke pesta selevel ini. Namun, ia tetap mempersilakanku masuk.
Di dalam ballroom, kemewahan yang sesungguhnya terpancar. Lampu kristal raksasa, dekorasi bunga segar di setiap sudut, dan meja-meja bundar yang tertata rapi. Para tamu berdiri berkelompok, berbincang dengan tawa sopan sambil memegang gelas berisi jus segar dan air mineral. Bima segera menarik Clara ke arah kerumunan rekan-rekan kerjanya. Ia ingin memamerkan sekretarisnya yang cantik. Aku perlahan berjalan ke sudut ruangan yang agak remang-remang dan berdiri di samping sebuah pilar besar. Dari sini, aku bisa melihat seisi ruangan. Aku bisa melihat jajaran direksi yang duduk di meja VIP dekat panggung, dan aku bisa melihat Paman Bima, Pak Suryo Wijoyo, yang sedang berbincang serius dengan beberapa investor. Drama panggung telah disiapkan. Aktor utamanya sudah masuk perangkap. Bima tertawa lepas di antara teman-temannya. Sesekali ia melirik ke arahku dengan tatapan mengejek, memastikan aku tetap di tempatku. Ia tidak tahu, dari balik pilar ini, aku mengamati setiap gerak-geriknya, menunggu saat yang tepat untuk meruntuhkan panggung kesombongannya. Kuelus saku gaunku, memastikan kartu akses itu masih di sana. Sebentar lagi, Bima. Sebentar lagi. Suasana di dalam ballroom hotel semakin ramai seiring malam yang beranjak larut. Udara dingin dari pendingin ruangan bercampur dengan aneka aroma parfum mahal yang dikenakan para tamu. Musik klasik yang dimainkan secara langsung oleh orkestra kecil di sudut panggung mengalun lembut, menciptakan latar suara yang elegan namun terasa mencekam bagiku. Aku masih berdiri diam di samping pilar, setengah tersembunyi oleh tirai beludru di sudut ruangan. Posisi ini memungkinkanku melihat seluruh penjuru ruangan dengan leluasa tanpa menarik perhatian orang lain. Kulihat para pelayan berseragam rapi hilir mudik membawa nampan berisi gelas-gelas kristal tinggi. Isinya bukan minuman beralkohol, melainkan aneka jus segar berwarna-warni dan air mineral bersoda dengan irisan lemon. Sesuai dengan kebijakan Nusantara Group yang menjunjung tinggi etika dan kesehatan. Mataku tak pernah lepas dari sosok Bima dan Clara di tengah ruangan. Mereka tampak begitu menikmati perhatian yang mereka dapatkan. Bima tertawa keras, sesekali menepuk pundak rekannya dengan sok akrab. Clara menempel erat di sisinya, seolah takut kehilangan genggaman. Ia tersenyum manis pada setiap orang yang menyapanya, sambil memamerkan tas tangan bermerek yang aku tahu persis harganya setara dengan gaji Bima selama 3 bulan. Tas itu dibeli Bima dengan alasan bonus proyek bulan lalu, padahal aku tahu itu adalah uang yang seharusnya dialokasikan untuk perbaikan fasilitas cabang. Jantungku berdebar menahan amarah, bukan karena cemburu, tapi karena muak melihat kemunafikan yang terpampang di depan mata. Beberapa teman dekat Bima mulai menghampiri mereka. Aku mengenali wajah-wajah itu. Mereka adalah rekan satu divisi Bima yang sering datang untuk makan malam di rumah kami. Dulu, akulah yang memasak untuk mereka dan melayani mereka dengan ramah sebagai tuan rumah yang baik. Tapi malam ini, ingatan mereka sepertinya mendadak hilang. Mereka berjabat tangan dengan Bima dan menatap Clara dengan pandangan kagum. Salah satu dari mereka, seorang pria gempal bernama Rudy, menyikut lengan Bima sambil memberi kedipan mata genit. Ia memuji Bima yang berhasil menggandeng wanita secantik Clara. Bima menikmati pujian itu, membusungkan dadanya seolah Clara adalah piala kemenangannya. Tiba-tiba, arah pandang Rudy berubah. Matanya menangkap sosokku yang berdiri tak bergerak di samping pilar. Ia menyipitkan mata, mencoba mengenali wajah di balik pakaian sederhana dan kardigan usang yang kukenakan. Perlahan, teman-teman Bima yang lain ikut menoleh ke arahku. Bisik-bisik mulai terdengar di antara mereka. Rudy menyikut Bima lagi, kali ini dengan ekspresi bingung. Cukup keras hingga aku bisa mendengarnya. Ia berbisik menanyakan siapa wanita berpakaian lusuh yang sedari tadi menatap mereka. Pertanyaan itu membuat kelompok kecil mereka terdiam sejenak. Clara menutup mulutnya dengan tangan, seolah menahan tawa kecil yang menghina. Wajah Bima berubah drastis. Senyum bangganya lenyap, digantikan ekspresi jijik dan terganggu. Ia sadar kehadiranku merusak pemandangan sempurna yang sedang ia ciptakan. Dengan langkah santai namun penuh arogansi, Bima menjawab pertanyaan Rudy dengan suara keras.
sengaja mengeraskan volume agar orang-orang di sekitarnya bisa mendengar. Ia tertawa renyah, merangkul pinggang Clara lebih erat. Lalu, jari telunjuknya menunjuk lurus ke arahku. Ia berkata dengan enteng bahwa teman-temannya tidak perlu bingung. Oh, wanita itu? Maaf ya, penampilannya norak dan bikin sakit mata. Bima terkekeh. Mau bagaimana lagi? Dia cuma pembantu di rumah kami. Sengaja kubawa, kasihan. Sekalian butuh asisten untuk membawakan tas atau barang pribadi Clara kalau dia lelah. Tahu sendiri kan, orang kampung kalau diajak ke hotel mewah suka bingung. Makanya dia diam saja di pojok seperti patung. Gelak tawa langsung meledak di antara teman-teman Bima. Mereka tertawa terbahak-bahak, seolah penghinaan itu adalah lelucon paling lucu malam ini. Rudy bahkan sampai memegangi perutnya saking gelinya. Pantas saja bajunya kelihatan seperti kain pel dapur, timpalnya. Clara ikut tertawa. Tawanya terdengar melengking dan dibuat-buat. Ia menambahkan bumbu penghinaan dengan mengatakan bahwa ia sebenarnya kasihan padaku, makanya ia membujuk Bima untuk membawaku agar sesekali bisa melihat dunia luar. Mereka semua mengangguk-angguk, menatapku dengan pandangan penuh simpati palsu dan hinaan. Aku merasakan darahku mendidih hebat. Jantungku berdebar kencang, bukan karena malu, tapi karena menahan dorongan untuk maju dan menampar mulut mereka satu persatu. Tapi aku menahannya. Kugigit bibir bawahku kuat-kuat, membiarkan rasa sakit fisik mengalihkan rasa sakit di hatiku. Aku tidak menunduk, tidak menangis, tidak lari. Aku berdiri tegak. Kutatap lurus mata Bima dari kejauhan. Tatapan kosong, namun tajam. Melihat reaksiku yang tenang, Bima justru semakin besar kepala. Ia pikir aku terlalu bodoh untuk mengerti bahwa aku sedang dihina, atau terlalu takut untuk membela diri. Tamu-tamu lain yang berada di dekat mereka ikut menoleh mendengar tawa mereka yang keras. Beberapa menatapku dengan pandangan kasihan, tapi tak ada yang berani mendekat atau membelaku. Di mata mereka, aku hanyalah orang rendahan yang salah tempat. Bima terus melanjutkan bualannya. Ia mengatakan pekerjaanku di rumah sangat lambat dan sering berbuat salah. Tapi ia tetap mempekerjakanku karena kasihan. Kebohongan mengalir begitu lancar dari lidahnya. Ia menjadikan istrinya sendiri sebagai kambing hitam. Bahan lelucon untuk menaikkan status sosialnya di depan teman-teman dan selingkuhannya. Saat tawa mereka masih menggema, tiba-tiba suasana di pintu utama ballroom berubah. Musik orkestra mendadak berhenti. Lampu sorot utama yang tadi menerangi seisi ruangan kini terpusat ke arah pintu masuk yang besar dan megah. Pintu ganda berwarna keemasan itu perlahan terbuka lebar. Suara tawa kelompok Bima langsung terhenti. Semua kepala menoleh ke arah pintu. Keheningan menyelimuti seisi ruangan, menggantikan kebisingan obrolan sebelumnya. Aura wibawa yang sangat kuat menyebar masuk. Bahkan sebelum sosoknya terlihat sepenuhnya. Seorang pria parubaya berjas hitam resmi melangkah masuk. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, namun posturnya masih tegap dan langkahnya penuh percaya diri. Di belakangnya, dua orang asisten mengikuti dengan sigap. Beliau adalah Pak Suryo Wijoyo, paman Bima dari pihak ayah, dan salah satu komisaris paling dihormati di Nusantara Group. Ia jarang sekali muncul di acara publik kecuali acara itu sangat penting. Kehadirannya malam ini menandakan akan terjadi sesuatu yang besar. Pak Suryo dikenal sebagai sosok yang tegas tanpa kompromi, dengan mata setajam elang yang bisa mendeteksi kebohongan dari jauh. Melihat pamannya datang, wajah Bima langsung berseri-seri. Ia melihat ini sebagai kesempatan emas untuk memamerkan posisi barunya dan memperkenalkan Clara pada petinggi keluarga besarnya di perusahaan. Bima bergegas merapikan dasinya, menyisir rambutnya dengan jari, dan berbisik pada Clara untuk bersiap-siap menyapa. Ia lupa bahwa ia baru saja merendahkan istrinya sendiri. Ia melangkah maju dengan penuh percaya diri, meninggalkan teman-temannya di belakang. Siap menyambut pamannya dengan senyum terlebar yang ia miliki. Aku hanya menarik napas dalam-dalam, menonton pertunjukan konyol yang akan segera terjadi.
Bima berjalan cepat membelah kerumunan tamu untuk menyambut pamannya. Ia berusaha menonjol di antara ratusan tamu. Begitu jarak mereka cukup dekat, Bima langsung membungkuk sedikit. Memberi salam yang berlebihan. Ia menyapa pamannya dengan suara lantang dan ceria, berharap semua orang melihat kedekatan mereka, seolah Pak Suryo mungkin sudah lupa padanya. Lalu, ia dengan cepat menarik tangan Clara untuk mendekat. Bima memperkenalkan Clara sebagai rekan terbaiknya yang sangat membantu kinerja divisinya. Sinyal halus untuk menunjukkan wanita pilihannya. Namun, reaksi Pak Suryo di luar dugaan Bima. Pria tua itu hanya mengangguk singkat dan dingin. Matanya sama sekali tidak melirik Clara yang sudah tersenyum manis dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Tangan Clara menggantung di udara, dan ia menariknya kembali dengan wajah bingung karena diabaikan total. Pak Suryo seolah tidak melihat keberadaan Bima dan Clara. Pandangannya terpaku pada satu titik di sudut ruangan yang remang-remang. Bima, yang merasa bingung, memanggil pamannya lagi, mencoba mengalihkan perhatiannya kembali. Ia bertanya tentang kabar kesehatan Pak Suryo, dan basa-basi lainnya. Tapi Pak Suryo hanya berjalan melewatinya dan Clara. Seolah Bima hanyalah pilar penyangga gedung yang tidak penting. Langkah Pak Suryo tegas dan bertujuan, lurus ke arah tempatku berdiri. Kerumunan tamu secara otomatis terbelah, memberi jalan pada sang komisaris. Suasana menjadi tegang. Semua orang bertanya-tanya kemana petinggi dewan itu menuju. Jantungku berdebar lebih kencang melihat sosok berwibawa itu mendekat. Aku tidak bergerak sedikit pun dari tempatku. Aku menegakkan punggung dan sedikit mengangkat dagu, namun tetap mempertahankan wajah yang tenang dan tanpa ekspresi. Pak Suryo akhirnya berhenti tepat 2 meter di hadapanku. Ia berdiri diam, menatapku lekat-lekat dari balik kacamata bacanya. Ia menyipitkan mata, mengamati wajahku, mataku, dan caraku berdiri. Ia tidak melihat pakaianku yang usang. Ia melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam. Bima, yang melihat pamannya menghampiri pembantunya, panik dan segera berlari menyusul. Ia takut aku akan melakukan sesuatu yang memalukan atau bicara sembarangan. Bima menyelinap di antara Pak Suryo dan aku, mencoba menjadi penghalang. Ia tertawa gugup dan berkata pada pamannya bahwa ia salah orang. Bima dengan cepat menjelaskan lagi bahwa wanita ini hanyalah pembantu yang ia bawa dari rumah, orang desa yang tidak tahu sopan santun. Jadi, Pak Suryo tidak perlu membuang waktu berbicara dengannya. Pak Suryo memberi isyarat tangan pada Bima untuk diam. Isyarat yang begitu berwibawa hingga mulut Bima langsung terkunci. Pak Suryo sedikit menggeser tubuhnya agar bisa melihatku lagi tanpa terhalang oleh tubuh Bima. Suasana di sekitar kami benar-benar hening. Bahkan suara musik orkestra seolah mengecil. Seakan para pemainnya pun penasaran dengan drama yang sedang terjadi. Semua mata tertuju pada kami bertiga. Lalu, suara bariton Pak Suryo terdengar berat dan menggema di keheningan itu. Sebenarnya apa pekerjaan Anda, Nona? Wajah Anda tidak asing bagi saya. Sorot mata Anda mengingatkan saya pada seseorang yang pernah sangat saya hormati. Seseorang yang membangun fondasi gedung ini dengan keringat dan darah. Pertanyaan itu menggantung di udara. Bima melebarkan matanya, kaget mendengar pamannya berbicara begitu lembut pada wanita yang ia sebut pembantu. Clara di belakang Bima mulai merasa tidak enak. Wajahnya tampak cemas. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Bima. Ia mencoba menyela lagi, mengatakan pamannya pasti salah lihat. Mataku adalah mata orang miskin yang biasa dan kurang tidur. Namun Pak Suryo mengabaikan interupsi Bima. Ia masih menatapku, menunggu jawaban. Perlahan, aku menarik napas, mengumpulkan ketenanganku. Perlahan, kuangkat wajahku sepenuhnya dan menatap lurus ke mata Pak Suryo tanpa rasa takut sedikit pun. Aku tersenyum tipis. Senyum penuh arti yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu. Saya bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Pak Suryo, jawabku dengan suara lembut namun tegas. Suaraku tidak bergetar sedikit pun. Terdengar jernih di keheningan ballroom. Mendengar jawabanku,
Bima langsung meledak tertawa. Ia merasa lega karena jawabanku cocok dengan skenario pembantu yang ia karang. Ia tertawa terbahak-bahak memecah ketegangan tadi, bahkan sampai menepuk-nepuk pahanya. Lihat, Paman, apa ku bilang? Dia sendiri yang bilang pekerjaannya bersih-bersih. Dia cuma tukang bersih-bersih, tukang pel, tukang cuci piring, pembantu. Paman terlalu berlebihan. Sudahlah. Ayo kita ke meja VIP, Paman. Tidak pantas seorang komisaris berbicara dengan tukang bersih-bersih rendahan seperti ini. Tawa Bima menggema sendirian. Kali ini, tidak ada yang ikut tertawa. Justru, para tamu lain merasakan ada sesuatu yang janggal. Mereka melihat kontras yang tajam antara sikap kasar Bima dan sikapku yang sangat tenang dan berwibawa. Bahkan setelah mengaku sebagai tukang bersih-bersih, Pak Suryo pun tidak tertawa. Wajahnya justru semakin serius. Ia menangkap makna ganda dalam kalimatku. Ia adalah orang tua yang bijak dan berpengalaman. Ia tahu kata membersihkan bisa memiliki banyak arti. Aku tidak membiarkan Bima menikmati tawanya terlalu lama. Sebelum ia berhasil menarik lengan pamannya, aku membuka mulut lagi. Kali ini, aku melangkah maju satu langkah, mempersempit jarak di antara kami. Aura patuh yang kutunjukkan sebelumnya perlahan sirna. Ya, suami saya benar, kataku lagi, kali ini dengan nada yang lebih dingin dan menekan. Tatapanku kini beralih pada Bima yang masih menyeringai. Saya adalah seorang ahli bersih-bersih. Bima mendengus menghina. Ya, kita semua tahu kamu jago mengepel. Sekarang sudahlah diam. Bukan membersihkan lantai, Bima. Potongku dengan cepat dan tajam, membuat Bima terkejut. Tapi membersihkan perusahaan ini dari tikus-tikus berdasi, dari parasit yang menggerogoti aset, dari para koruptor yang memanipulasi laporan keuangan, dan dari para karyawan tak kompeten yang hanya bisa berdandan. Kalimat itu meluncur seperti pedang yang terhunus cepat. Senyum di wajah Bima langsung lenyap, berganti dengan wajah pucat pasi. Clara mundur selangkah. Matanya terbelalak sempurna. Pak Suryo tersentak kecil. Sebuah pencerahan tiba-tiba muncul di matanya. Ia menatapku dengan tatapan baru yang penuh hormat dan keterkejutan. Keheningan di dalam ruangan kini berubah menjadi ketegangan yang pekat. Tidak ada lagi suara denting gelas atau bisik-bisik. Semua orang terkesiap, menyadari bahwa wanita berpakaian lusuh ini baru saja mendeklarasikan perang terbuka di hadapan kepala divisi mereka. Suasana di dalam ballroom pesta tiba-tiba menjadi sangat dingin dan berat. Kalimat terakhirku, tentang membersihkan perusahaan dari tikus-tikus berdasi dan para koruptor, terus terngiang di telinga setiap orang yang mendengarnya. Wajah Bima yang tadi memerah karena menahan tawa, kini pucat pasi, lalu berubah menjadi merah padam karena amarah yang memuncak. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak di hadapan pamannya, dan ratusan tamu penting lainnya oleh wanita yang selama ini ia anggap tak berdaya. Urat-urat di leher Bima menonjol, menandakan emosinya tak bisa lagi dibendung. Ia mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Clara, yang berdiri di samping Bima, tampak ketakutan. Ia perlahan menjauh dari Bima seolah merasakan bahaya. Senyum manis yang terus ia pamerkan lenyap tanpa bekas. Ia menatapku dengan pandangan campur aduk antara bingung dan ngeri, mencoba mencerna makna dari kata-kataku. Sementara itu, Pak Suryo masih berdiri tegak. Pria tua itu tidak bergerak sedikit pun, tapi matanya yang tajam terus menatapku dengan intensitas tinggi. Ia tidak tampak marah. Justru, ia terlihat seperti seseorang yang baru saja menemukan jawaban dari teka-teki yang rumit. Bima melangkah maju dengan kasar, mempersempit jarak di antara kami. Napasnya terdengar berat seperti banteng yang siap menyeruduk. Ia menunjuk tepat di depan hidungku. Jarinya bergetar karena marah. Kurang ajar. Siapa kamu berani bicara lancang seperti itu? Bentaknya, memecah keheningan yang mencekam. Ia menuduhku sudah gila dan sengaja ingin mempermalukannya. Suaranya menggema di seluruh ruangan, membuat beberapa tamu wanita menutup mulut karena kaget. Bima benar-benar kehilangan kendali.
Topeng pria sukses dan berwibawa yang ia kenakan sejak awal pesta kini hancur berkeping-keping, menampakkan sifat aslinya yang temperamental dan kasar. Aku tidak mundur selangkah pun. Aku tetap berdiri tenang, menatap mata Bima yang memerah karena amarah. Ketenanganku justru membuat Bima semakin murka. Ia merasa diabaikan dan diremehkan. Ia berharap aku akan menangis setelah dibentak, atau berlutut memohon ampun. Seperti yang biasa kulakukan di rumah untuk menghindari pertengkaran. Tapi malam ini berbeda. Aku bukan lagi Kirana, istri yang penurut. Aku adalah Kirana yang siap menjatuhkan hukuman. Melihatku diam dengan tatapan menantang, Bima kehilangan kesabaran. Ia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, bersiap melayangkan tamparan keras ke pipiku. Orang-orang di sekitar kami terpekik kaget. Beberapa memalingkan wajah, tak sanggup melihat kekerasan yang akan terjadi. Clara menjerit kecil. Pak Suryo hendak membuka mulut untuk mencegah, tapi ia terlambat. Tangan Bima melayang turun dengan cepat ke arah wajahku. Namun, sebelum telapak tangan kasar itu menyentuh kulitku, sebuah tangan lain yang jauh lebih besar dan kuat muncul dari belakang Bima dan mencengkeram pergelangan tangannya di udara dengan erat. Gerakan tangan Bima terhenti seketika oleh cengkeraman baja itu. Bima sangat terkejut. Ia menoleh ke belakang dengan mata melotot, siap memaki siapapun yang berani menghentikannya. Di belakangnya, berdiri Pak Agus Santoso, kepala keamanan yang bertubuh tegap dan sigap. Wajah Pak Agus datar, namun matanya memancarkan tatapan tajam yang mengancam. Tanpa melepaskan cengkeramannya, Pak Agus justru menekan lebih kuat, membuat Bima mengerang kesakitan. Bima berteriak pada Pak Agus, bertanya apa yang ia lakukan dan memerintahkannya untuk melepaskan tangannya. Bima mengingatkan Pak Agus bahwa ia adalah kepala divisi di sini, dan Pak Agus hanyalah bawahannya. Pak Agus tidak menjawab teriakan Bima. Ia dengan tenang memelintir lengan Bima ke belakang punggungnya, memaksanya membungkuk menahan sakit. Gerakan itu sangat cepat dan taktis, menunjukkan kemampuan bela diri profesional. Bima meronta-ronta mencoba lepas, tapi kekuatan Pak Agus jauh lebih unggul darinya. Pak Agus lalu berkata dengan suara rendah namun tegas, cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitarnya. Ia mengatakan bahwa tugasnya adalah melindungi aset perusahaan yang paling berharga, dan siapapun yang mencoba menyakiti pemilik gedung ini harus berhadapan dengannya. Kata-kata Pak Agus membuat Bima terdiam sejenak di tengah erangannya. Ia tidak mengerti maksud kalimat itu. Pemilik gedung, siapa yang dimaksud Pak Agus? Kepala Bima terlalu kalut untuk menyambungkan titik-titik itu. Ia masih merasa dirinya lah korban di sini. Ia berteriak menyuruh satpam lain untuk menangkap Pak Agus, mengira Pak Agus sedang melakukan pembangkangan. Namun, tidak ada satpam lain yang bergerak membantunya. Mereka semua berdiri tegak di posisi masing-masing, menatap lurus ke depan seolah sudah tahu bahwa Pak Agus melakukan hal yang benar. Pak Suryo akhirnya melangkah maju. Ia menatap Bima, yang tak berdaya dalam kuncian Pak Agus, dengan tatapan penuh kekecewaan. Ia menggelengkan kepalanya perlahan. Pak Suryo berkata ia sangat malu melihat kelakuan keponakannya malam ini. Ia tidak menyangka Bima bisa bertindak sebodoh dan sebuta ini di depan umum. Bima memohon pembelaan pada pamannya, mengatakan bahwa akulah yang memulai dengan bicara omong kosong. Tapi Pak Suryo tidak mendengarkan. Ia justru berbalik ke arahku dan sedikit membungkukkan badannya. Sebuah gestur hormat yang membuat semua orang terkejut. Aku memberi isyarat mata pada Pak Agus. Pak Agus mengerti, dan meski tidak melepaskan Bima, ia menariknya mundur beberapa langkah untuk memberiku jalan. Kini, jalan menuju panggung utama terbuka lebar tanpa halangan. Aku merapikan gaunku sejenak, lalu mulai melangkahkan kaki. Suara langkah kakiku yang mantap di atas lantai marmer terdengar jelas. Semua mata mengikuti gerakanku. Mereka melihat seorang wanita berpakaian sederhana berjalan membelah kerumunan menuju pusat kekuasaan. Tak ada lagi yang berani tertawa. Tak ada lagi yang berani mencibir. Aura yang kupancarkan kini adalah aura kepemimpinan murni,
membuat semua orang secara naluriah menyingkir memberiku jalan. Saatnya mengakhiri drama ini dan mengungkap kebenaran. Perlahan tapi anggun, aku menaiki tangga menuju panggung utama. Cahaya lampu sorot mengikuti setiap gerakanku, menjadikanku satu-satunya pusat perhatian di ruangan raksasa itu. Di atas panggung, terdapat sebuah layar LED raksasa yang tadi menampilkan logo ulang tahun perusahaan dan animasi grafis yang berputar. Di samping layar itu, ada sebuah podium kaca futuristik yang dilengkapi panel sensor canggih. Panel ini biasanya hanya digunakan oleh direktur utama saat memberikan presentasi. Namun, malam ini, panel itu akan melayani tujuan yang jauh lebih besar. Di bawah panggung, Bima, yang masih ditahan oleh Pak Agus, terus mengamati dengan wajah bingung dan cemas. Ia berteriak menanyakan apa yang akan kulakukan di sana. Ia memerintahkanku turun, mengatakan area itu terlarang. Clara pun tampak semakin gelisah. Ia mencoba menyelinap keluar menuju pintu keluar. Namun, dua orang petugas keamanan wanita dengan sigap menghentikannya, memblokir akses keluar dengan kokoh tanpa menyentuhnya. Clara terperangkap. Aku berdiri di depan podium. Kurai saku tersembunyi di balik gaunku dan mengeluarkan kartu akses hitam pekat yang kusembunyikan. Kartu itu tampak kontras dengan kulit tanganku. Kuangkat kartu itu sejenak, membiarkan cahaya lampu memantul pada chip keemasannya. Lalu, dengan gerakan mantap, kutempelkan kartu itu di atas panel sensor di podium. Sebuah suara bip panjang menggema melalui sistem pengeras suara. Layar raksasa di belakangku berkedip sekali. Lalu, seluruh animasi ulang tahun perusahaan lenyap. Layar menjadi hitam total selama 2 detik, menciptakan ketegangan yang memuncak. Kemudian, perlahan, logo keemasan Nusantara Group muncul di tengah layar, diikuti oleh data dan struktur organisasi perusahaan yang sangat detail. Di posisi paling puncak dari struktur organisasi itu, terpampang sebuah foto besar. Foto diriku. Foto diriku sendiri dengan tatanan rambut rapi, mengenakan blazer formal, dengan tatapan mata yang tajam dan berwibawa. Di bawah foto itu, tertulis nama lengkapku dengan huruf kapital besar, Kirana Dewi Anggraini, pemilik tunggal CEO, Nusantara Group. Desahan kaget terdengar serempak dari ratusan mulut di dalam ballroom. Gumam ketidakpercayaan mulai berdengung seperti suara lebah. Orang-orang saling berpandangan, lalu menatap sosok nyata diriku yang berpakaian sederhana di atas panggung, lalu kembali menatap foto megah di layar. Tak ada keraguan lagi. Wajahnya sama, orangnya sama. Wanita yang baru saja dihina sebagai pembantu adalah pemilik seluruh gedung dan perusahaan tempat mereka bekerja. Di bawah bagan namaku, terpampang bagan foto ini, dan di bagian manajemen menengah, terpampang foto Bima. Namun, di atas foto Bima, ada tanda silang merah besar di wajahnya, dan jabatannya bertuliskan, dalam tinjauan atas pelanggaran berat, penipuan. Data itu terpampang jelas di hadapan semua rekan kerja dan atasannya. Melihat layar itu, Bima melebarkan matanya selebar mungkin. Lututnya langsung lemas. Jika Pak Agus tidak menahannya, ia pasti sudah ambruk ke lantai. Wajahnya kehilangan semua darahnya, menjadi seputih kertas. Mulutnya ternganga, tapi tak ada suara yang keluar. Otaknya seolah berhenti berfungsi. Tak mampu memproses kenyataan bahwa istri yang selama ini ia anggap bodoh dan miskin adalah bosnya sendiri. Kenyataan ini menghantamnya lebih keras dari pukulan fisik manapun. Tiba-tiba, ada pergerakan di barisan terdepan meja VIP. Direktur utama perusahaan, atasan yang selama ini paling ditakuti Bima, bangkit dari kursinya. Ia merapikan jasnya dengan cepat, lalu berbalik menghadapku di atas panggung. Tanpa ragu, ia membungkukkan badannya 90 derajat, memberi hormat yang sangat dalam. Gerakan ini diikuti oleh para direktur lainnya. Satu persatu, para petinggi perusahaan bangkit dan memberi hormat ke arahku. Pemandangan itu sungguh luar biasa. Orang-orang paling berkuasa di perusahaan menundukkan kepala pada seorang wanita berpakaian usang di atas panggung. Melihat itu, para tamu lain ikut terbawa suasana.
Rasa takut dan hormat menyebar dengan cepat. Orang-orang yang tadi ikut tertawa pada lelucon Bima, kini menundukkan kepala dalam-dalam, takut aku mengingat wajah mereka. Keheningan kembali menguasai ruangan. Tapi kali ini, keheningan karena rasa hormat yang mendalam, bukan karena kebingungan. Aku mendekatkan wajahku ke mikrofon di podium. Suaraku terdengar jernih dan berwibawa, mengisi setiap sudut ballroom. "Selamat malam, semuanya," kataku dengan tenang. "Maaf saya terlambat memperkenalkan diri secara resmi. Saya Kirana. Gedung tempat Anda berpijak, makanan yang Anda nikmati, dan gaji yang Anda terima setiap bulan, semuanya berasal dari tanda tangan saya." Aku menatap lurus ke arah Bima yang kini sudah berlutut, dilepaskan dari pegangan Pak Agus. Bima menatapku dari bawah dengan tatapan kosong. Air mata ketakutan mulai menggenang di pelupuk matanya. "Ada orang bilang, penampilan adalah segalanya," lanjutku sambil menyentuh ujung gaunku yang sederhana. "Tapi malam ini, saya membuktikan bahwa penampilan hanyalah bungkus. Dan kamu, Bima, kamu terlalu sibuk menilai bungkusnya, sampai kamu lupa bahwa kamu sedang menggali kuburanmu sendiri di hadapan pemilik tanah." Aku menekan tombol lain di panel podium. Layar di belakangku kembali berganti. Kali ini bukan struktur organisasi, melainkan serangkaian bukti percakapan pesan teks, bukti transfer bank, dan rekaman CCTV. Bukti perselingkuhan Bima dan Clara, serta bukti penggelapan dana yang mereka lakukan. Foto-foto tas mewah, jam tangan, bahkan catatan transaksi pembelian obat-obatan terlarang terpampang dengan jelas. Cahaya dari layar LED raksasa di belakangku bersinar terang, menerangi seisi ballroom yang kini benar-benar hening. Tak seorang pun tamu yang berani bersuara, bahkan napas mereka seolah tertahan di tenggorokan. Semua mata terpaku pada data digital yang bergulir di layar, menelanjangi aib dan kejahatan yang tersembunyi di balik setelan jas mahal dan senyum palsu suamiku. Aku berdiri tenang di podium, membiarkan fakta berbicara lebih keras dari teriakan amarah manapun. Aku menatap Bima, yang masih berlutut di bawah panggung. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena dinginnya pendingin ruangan, tapi karena rasa takut yang meresap hingga ke tulang. Ia menatap layar dengan pandangan kosong, seolah berharap semua ini adalah mimpi buruk yang akan berakhir saat ia bangun. Tapi ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan kejam yang ia ciptakan sendiri. Aku mengetuk panel kontrol di podium sekali lagi. Layar di belakangku berganti. Kali ini bukan struktur organisasi, melainkan daftar bukti transaksi bank yang sangat rinci. Angka-angka berwarna merah terpampang jelas, menunjukkan aliran dana tak wajar yang keluar dari rekening perusahaan cabang yang dikelola Bima. Di samping angka-angka itu, ada salinan pindaian kwitansi pembelian dan tagihan kartu kredit. Para tamu mulai berbisik, menunjuk ke layar dengan wajah tak percaya. Mereka melihat bukti pembayaran tas tangan bermerek seharga ratusan juta rupiah, perhiasan berlian, bahkan biaya menginap di suite hotel bintang 5 di luar kota. Semua transaksi ini dibayar menggunakan kartu kredit perusahaan yang seharusnya digunakan untuk biaya operasional kantor dan menjamu klien penting. Aku mencondongkan tubuh ke arah mikrofon. Suaraku terdengar berat dan menghakimi di seluruh ruangan. Aku mulai membacakan satu persatu bukti yang tertera di layar. Kusebutkan tanggal transaksi saat Bima beralasan sedang dinas luar kota untuk meninjau proyek. Namun, bukti tagihan menunjukkan ia sedang membeli kalung berlian di sebuah mall mewah. Aku melirik Clara, yang berdiri kaku di dekat pintu keluar yang dijaga ketat. Leher Clara berkilauan diterpa cahaya, dan kini semua orang sadar dari mana asal kalung indah yang melingkar di lehernya. Kalung itu dibeli dengan uang perusahaan. Uang yang seharusnya menjadi hak karyawan dan para pemegang saham. Wajah Clara pucat pasi. Tangannya gemetar menyentuh lehernya sendiri, seolah kalung itu tiba-tiba berubah menjadi ular yang mencekiknya. Bima mencoba berdiri, tapi kakinya goyah seperti orang mabuk. Ia berteriak serak, mencoba menyangkal semua yang ada di layar. Ia menuduhku memalsukan data. Ia berteriak bahwa itu semua adalah kebohongan keji yang dibuat oleh seorang istri yang sakit hati.
Ia mencoba meyakinkan teman-temannya dan Pak Suryo bahwa aku telah meretas sistem perusahaan untuk menjebaknya. Namun, teriakannya terdengar hampa dan putus asa. Tak ada yang mendengarkannya. Data di layar terlalu rinci, terlalu akurat, dan memiliki stempel verifikasi dari bank yang tidak mungkin dipalsukan dalam waktu singkat. Teriakan Bima justru membuatnya terlihat semakin menyedihkan. Seperti pencuri yang tertangkap basah namun masih bersikeras bahwa ia hanya meminjam. Aku tidak mempedulikan teriakan Bima. Aku menekan tombol berikutnya. Layar berganti menjadi rekaman CCTV. Kualitasnya sangat jernih, beresolusi tinggi. Video itu menunjukkan ruang kerja Bima di kantor. Di sana, terlihat jelas Bima sedang memberikan sebuah amplop tebal kepada seorang pria asing yang mencurigakan. Lalu, video berganti ke rekaman lain, menunjukkan Bima dan Clara berada di sebuah klub pribadi. Di atas meja mereka, terlihat botol-botol minuman mahal dan beberapa kantong kecil berisi pil warna-warni, obat-obatan terlarang. Video itu menunjukkan Bima menelan pil-pil itu sambil tertawa keras, lalu memberikan sisanya kepada Clara. Wajah mereka terlihat sangat jelas, tak bisa lagi disangkal. Gumam jijik terdengar di antara para tamu. Menggelapkan uang perusahaan adalah satu hal, tapi terlibat dalam narkoba adalah skandal yang jauh lebih besar dan fatal. Direktur utama di barisan depan menggelengkan kepala. Wajahnya memerah menahan amarah. Ia merasa dikhianati oleh bawahannya yang selama ini ia percaya dan promosikan. Ia menatap Bima dengan pandangan jijik, seolah tidak lagi mengenali pria yang kini hancur lebur di depan panggung. Reputasi perusahaan dipertaruhkan malam ini, dan aku, sebagai pemilik tunggal, sedang membersihkan noda itu langsung dari sumbernya. Aku menatap Bima, yang kini terdiam 1000 bahasa melihat video dirinya sedang berpesta narkoba diputar berulang-ulang di layar raksasa. Mulutnya ternganga, matanya kosong, permainannya benar-benar berakhir. Tak ada lagi penyangkalan yang bisa menyelamatkannya dari bukti visual sejelas ini. Aku berbicara lagi melalui mikrofon. Kukatakan pada Bima bahwa ia selalu menghina penampilanku. Ia bilang aku norak, kampungan, dan memalukan. Ia bilang gaun yang kukenakan ini tidak berharga. Kutatap matanya tajam dan berkata dengan suara dingin, satu helai pakaian sederhana yang kukenakan ini dibeli dengan uang halal, hasil keringat dan kerjaku sendiri. Sementara setelan jas mahal yang kau pakai, jam tangan yang melingkar di pergelangan tanganmu, dan sepatu mengkilap yang kau banggakan, semuanya dibeli dengan uang curian. Aku bertanya padanya di hadapan semua orang. Siapa sebenarnya yang lebih memalukan malam ini? Siapa sebenarnya gelandangan yang hidup bergantung pada uang orang lain? Pertanyaan itu menusuk ulu hatinya, meruntuhkan sisa-sisa harga diri yang masih ia pegang. Bima menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia tak sanggup lagi menatap mata para tamu yang kini menatapnya dengan pandangan menghakimi. Teman-temannya yang tadi tertawa bersamanya kini menjauh, membuat jarak yang lebar seolah Bima membawa wabah menular. Mereka tidak mau dihubungkan dengan seorang koruptor dan pecandu narkoba. Rudy, yang tadi paling keras menertawaiku, kini pura-pura sibuk dengan ponselnya, mencoba menyembunyikan wajah. Pengkhianatan sosial terjadi begitu cepat. Saat kau di puncak, semua orang mengaku teman. Saat kau jatuh dan terbukti busuk, bayanganmu sendiri pun enggan menemanimu. Aku melanjutkan pidatoku. Dengan tegas, aku mengumumkan bahwa mulai malam ini, semua hak akses dan wewenang Bima di dalam Nusantara Group dicabut sepenuhnya. Aku menyatakan pemecatan tidak hormat untuk Bima dan Clara. Suaraku menggema tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Namun hukuman tidak berhenti di situ. Kutampilkan slide terakhir di layar. Sebuah dokumen audit forensik yang menunjukkan total kerugian perusahaan dan negara akibat ulah Bima. Angkanya mencapai 50 miliar rupiah. Kubacakan angka itu dengan suara lantang. 50 miliar rupiah uang perusahaan yang ia habiskan untuk foya-foya dan membiayai gaya hidup Clara. Aku menatap Bima dan berkata bahwa ia berutang 50 miliar padaku. Dan aku menuntut pengembaliannya malam ini juga.
atau seluruh aset pribadinya akan disita oleh tim hukum perusahaan yang sudah bersiaga di luar. Aku tahu Bima tidak punya uang sebanyak itu. Gajinya memang besar, tapi gaya hidupnya jauh lebih besar. Ia tidak punya tabungan. Ia hanya punya utang dan gengsi. Mendengar jumlah itu, wajah Bima semakin pucat. Ia tahu ia sudah tamat. Ia tidak hanya akan kehilangan pekerjaan, tapi juga akan menjadi melarat. Ia akan kehilangan rumah, mobil, dan semua kemewahan yang selama ini ia puja. Clara, dari tempatnya berdiri, tiba-tiba menjerit histeris. Ia meraung-raung bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang uang itu. Ia berteriak bahwa Bima memberikan semua barang itu sebagai hadiah. Ia mencoba cuci tangan untuk menyelamatkan dirinya dari jerat hukum, tapi aku menatapnya dengan dingin. Kukatakan padanya, sebagai penikmat hasil kejahatan, ia juga bisa dituntut dengan pasal penadahan dan pencucian uang. Tangisan Clara semakin menjadi-jadi. Ia ambruk ke lantai, merusak gaun malamnya yang indah. Pemandangan itu sungguh ironis. Pasangan yang 1 jam lalu masuk ke ruangan ini Baraja dan Ratu, kini merangkak di lantai seperti pesakitan memohon ampun. Aku mengakhiri presentasi bukti dengan mematikan layar. Ruangan kembali diterangi lampu normal, tapi suasananya sudah berubah total. Suasana pesta lenyap, berganti menjadi pengadilan jalanan. Aku turun dari podium. Langkah kakiku terdengar menakutkan bagi Bima. Aku berjalan ke tepi panggung, berdiri tepat di atas tempat Bima berlutut. Kutatap puncak kepalanya. Dulu, aku yang selalu menunduk di hadapannya, takut membuatnya marah. Hari ini, posisi itu berbalik 180 derajat. Dialah yang menunduk di bawah kakiku, gemetar dan tak berdaya. Hukuman sosial sudah selesai, Bima, bisikku pelan, namun cukup terdengar olehnya di keheningan ruangan. Sekarang, bersiaplah untuk hukuman hukum. Kau pikir kau bisa menghinaku dan menjarah perusahaanku tanpa konsekuensi? Kau salah besar memilih lawan. Istri yang kau sebut pembantu ini baru saja membersihkan masa depanmu sampai habis tak bersisa. Bima perlahan mengangkat wajahnya. Matanya merah dan air mata membasahi pipinya. Aku tahu itu bukan air mata penyesalan. Itu adalah air mata ketakutan dan kasihan pada diri sendiri. Ia memandang berkeliling, mencari celah untuk melarikan diri. Matanya terpaku pada Pak Suryo. Satu-satunya harapannya, pamannya, darah dagingnya. Bima berpikir ikatan keluarga akan menyelamatkannya dari kehancuran total ini. Ia mulai merangkak. Ya, ia benar-benar merangkak di atas lantai marmer yang dingin dengan lutut dan tangannya. Menuju Pak Suryo yang berdiri tegak dengan wajah kecewa. Pemandangan seorang kepala divisi merangkak seperti bayi di tengah pesta mewah adalah pemandangan yang menyedihkan sekaligus memuakkan. Tapi itulah harga yang harus dibayar untuk kesombongan yang melampaui batas. Bima merangkak dengan susah payah menuju Pak Suryo. Setelan jas mahalnya kotor oleh debu lantai. Lutut celananya mungkin robek tergesek marmer. Ia tak lagi peduli pada gengsi. Insting bertahan hidupnya mengambil alih. Ia mencapai kaki pamannya dan memeluk ujung celana itu dengan erat. Ia meraung-raung pilu, suaranya serak dan terdengar memilukan bagi siapapun yang tidak tahu perbuatan busuknya. Ia terus memanggil pamannya, berulang kali, memohon bantuan. Ia memohon agar pamannya menyuruhku mencabut semua tuntutan. Ia bersumpah akan mengembalikan uang itu. Ia rela bekerja seumur hidup tanpa dibayar. Asalkan tidak masuk penjara dan tidak dipermalukan lebih jauh. Paman, tolong saya paman. Saya keponakan paman. Darah daging paman. Raung Bima di kaki Pak Suryo. Paman tahu saya anak baik. Saya hanya khilaf sesaat. Jangan biarkan mereka membawa saya. Tolong bicara pada Kirana paman. Dia pasti akan mendengarkan paman. Tolong saya. Pak Suryo menatap ke bawah. Pada sosok keponakannya yang sudah tidak berbentuk manusia beradab lagi. Wajah pria tua itu mengeras. Rahangnya mengatuk menahan amarah yang sudah diubun-ubun. Selama ini ia membanggakan Bima, merekomendasikannya di posisi strategis,
menjamin integritasnya di hadapan Dewan Direksi. Dan inilah balasan yang ia terima. Bima tidak hanya mencuri uang, ia juga menghina pemilik perusahaan, orang yang paling dihormati Pak Suryo, dan mencoreng nama baik keluarga di hadapan ratusan kolega bisnis. Dengan gerakan tegas tanpa ragu, Pak Suryo mengentakkan kakinya, melepaskan pelukan Bima hingga tubuhnya terhuyung ke belakang dan jatuh terduduk di lantai. Bima menatap dengan mata terbelalak, tak menyangka akan ditendang oleh pamannya sendiri. Pak Suryo menatap Bima dengan pandangan dingin, seolah melihat sampah yang harus segera dibuang. "Jangan panggil aku paman." Suara Pak Suryo rendah namun menusuk tajam. "Mulai malam ini, detik ini juga, aku putus hubungan keluarga denganmu. Aku malu punya keponakan sebodoh dan sejahat kamu. Kamu bukan hanya pencuri, tapi juga manusia tidak tahu berterima kasih. Kamu punya berlian di rumah istri yang saleh, cerdas, dan kaya raya. Tapi kamu malah memungut kerikil di jalanan dan memamerkannya seolah itu berlian." Pak Suryo menunjuk ke arahku yang berdiri di atas panggung. "Ibu Kirana adalah atasan saya. Beliau yang menyelamatkan perusahaan ini dari kebangkrutan 5 tahun lalu saat ayahmu, kakak kandung saya, gagal mengelolanya. Kamu tidak tahu sejarah itu karena terlalu sibuk foya-foya, dan sekarang kamu memintaku membelamu di hadapannya? Kamu salah alamat nak, hukum harus ditegakkan. Kehormatan keluarga lebih penting daripada menyelamatkan satu anggota keluarga yang busuk ini." Penolakan telak dari Pak Suryo meruntuhkan dunia Bima sepenuhnya. Benteng pertahanan terakhirnya hancur. Ia menatap pamannya dengan tak percaya, lalu mengalihkan pandangannya padaku. Ia sadar pamannya tidak akan menolong. Kini, ia mengubah strategi. Ia bangkit duduk, lalu kembali memutar tubuhnya menghadapku. Wajahnya berubah memelas, dibuat sesedih mungkin. Ia mencoba memainkan kartu emosional sebagai seorang suami. Ia pikir, hati seorang wanita pasti akan luluh dan goyah jika disentuh kenangan masa lalu. "Sayang, Kirana, istriku," panggil Bima dengan suara bergetar yang dibuat-buat. Ia seolah mengulurkan tangan padaku. "Jangan begini, sayang. Aku salah. Aku hilaf. Aku tergoda setan. Tapi ingatlah pernikahan kita, sayang. Ingat janji suci kita 5 tahun lalu. Kita pernah bahagia, kan? Aku ini suamimu, pelindungmu. Apa kamu tega melihat suamimu masuk penjara? Di mana hati nuranimu sebagai seorang istri? Maafkan aku, sayang. Aku janji akan berubah. Aku akan pecat Clara. Aku akan kembali padamu. Kita mulai lagi dari awal ya? Aku cinta kamu, Kirana. Cuma kamu." Perutku terasa mual mendengar kata-kata manis beracun itu. Betapa pandainya ia bersandiwara. Baru 10 menit yang lalu ia menyebutku pembantu norak. Kini ia memanggilku sayang dan pelindung. Clara, yang mendengar Bima menyalahkannya dan berjanji akan memecatnya, tiba-tiba meledak marah. Rasa takut Clara berubah menjadi kebencian yang mendalam. Ia merasa dikhianati. Ia telah memberikan segalanya untuk Bima, dan kini Bima hendak mencampakkannya untuk menyelamatkan diri. Clara berdiri, mengusap air matanya dengan kasar. Ia menunjuk wajah Bima dengan jari-jarinya yang berkutik merah menyala, lalu berteriak lantang. "Pengecut! Buaya darat! Apa katamu? Memecatku? Bukankah kau bilang kau mencintaiku? Bukankah kau bilang istrimu itu membosankan, kaku, dan tidak bisa memuaskanmu? Kau yang lebih dulu merayuku. Bima, kau yang memaksaku ikut mencoba obat-obatan terlarang itu. Kau bilang itu vitamin penambah semangat kerja. Sekarang kau mau cuci tangan dan menyalahkanku?" Bima panik melihat Clara membongkar lebih banyak aib. Ia bangkit dan mencoba membungkam mulut Clara. "Diam kau, perempuan gila. Kau yang merayuku. Kau yang menuntut tas mahal. Kau yang minta jalan-jalan ke luar negeri. Kalau bukan karena tuntutan gaya hidupmu, aku tidak akan menggelapkan uang." "Oh, jadi sekarang ini salahku," balas Clara lebih keras, mendorong dada Bima. "Siapa yang tanda tangan cek?
Kamu. Siapa yang punya akses ke file-file itu? Kamu. Jangan libatkan aku. Mbak Kirana, teriak Clara putus asa ke arahku. Ibu CEO, Bima yang merencanakan semuanya. Saya hanya korban manipulasinya. Dia mengaku sebagai direktur utama. Dia mengaku sebagai duda kaya. Saya ditipu, Bu. Penjarakan dia. Jangan saya. Mereka mulai saling dorong, cakar, dan maki di hadapan ratusan orang. Pemandangan itu memalukan sekaligus memuaskan. Dua orang yang bersatu karena kesombongan dan dosa, kini saling tikam saat kapal mereka karam. Topeng cinta sejati yang mereka puja ternyata serapuh kertas tisu. Tidak ada cinta di sana, yang ada hanya keuntungan dan nafsu. Saat keuntungan terancam, mereka menjadi binatang buas yang siap memangsa satu sama lain. Para tamu menggelengkan kepala melihat drama murahan yang terjadi secara langsung. Pak Suryo memalingkan wajah, tak sudi melihat keponakannya berkelahi seperti preman pasar dengan selingkuhannya. Aku berdiri diam di atas panggung, menatap mereka dengan wajah datar tanpa emosi. Aku tak perlu melakukan apa-apa lagi. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Karma bekerja dengan cara yang lucu dan instan malam ini. Kulihat jam tanganku. Sudah waktunya. Dari pintu lobi utama, terdengar sayup-sayup suara sirene mobil polisi yang meraung-raung. Suaranya semakin dekat, hingga menembus dinding kaca hotel dan terdengar sampai ke dalam ballroom. Pintu ballroom terbuka kasar. Sekelompok polisi berseragam lengkap yang dipimpin seorang perwira tinggi masuk dengan langkah tegas. Mereka membawa surat perintah penangkapan resmi. Keributan Bima dan Clara langsung berhenti melihat kedatangan polisi. Wajah mereka yang tadi memerah karena marah, kini kembali pucat pasi, dan kali ini permanen. Mereka sadar, permainan sudah benar-benar berakhir. Tak ada lagi negosiasi, tak ada lagi drama. Kami dari aparat penegak hukum negara, datang untuk menjemput saudara Bima Prakoso dan saudari Clara Anindita, kata sang perwira dengan tegas. Bima mundur selangkah, menggumamkan kata tidak berulang kali, tapi polisi tidak butuh persetujuannya. Dua orang polisi segera maju dan menarik lengan Bima ke belakang punggungnya. Suara klik logam dingin terdengar jelas. Borgol terpasang. Clara pun tak luput. Ia segera diamankan oleh seorang polwan. Borgol juga terpasang di tangannya. Bima meronta-ronta saat digiring polisi. Ia menoleh ke arahku untuk terakhir kalinya. Matanya memancarkan keputusasaan yang ekstrem. Kirana, istriku, tolong jangan biarkan mereka membawaku. Aku suamimu, Kirana. Perlahan, aku turun dari panggung dan mendekati mereka. Polisi sedikit memberi jalan agar aku bisa bicara. Aku berdiri tepat di depan Bima. Kutatap matanya yang basah. Bima, kataku pelan namun tajam. Ingat kata-katamu tadi? Gaya norak. Maklum cuma pembantu. Nah, dengarkan baik-baik. Kunci rumah dinas yang kau tinggali, sedan yang kau banggakan, dan semua fasilitas mewah itu sudah ditarik kembali oleh tim manajemen 5 menit yang lalu. Barang-barang pribadimu, pakaianmu semuanya sudah dikemas dalam kantong sampah hitam dan diletakkan di pos satpam depan. Kau tidak punya rumah untuk kembali. Bima melebarkan matanya, air matanya jatuh ke lantai. Dan satu lagi, lanjutku sambil mendekatkan wajahku ke telinganya. Jangan harap aku akan menjenguk atau membawakanmu makanan. Pengacaraku akan mengirimkan surat gugatan cerai langsung ke selmu besok pagi. Nikmati hidup barumu di penjara. Di sana, kau akan belajar arti sesungguhnya dari kata membersihkan. Selamat tinggal, mantan suamiku. Aku mundur selangkah dan memberi isyarat pada polisi untuk membawa mereka pergi. Bima berteriak histeris memanggil namaku saat ia diseret paksa oleh polisi. Suaranya semakin menjauh, lalu ditelan oleh pintu yang tertutup. Clara hanya terisak tanpa suara. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Ruangan kembali hening. Beban berat di dadaku seolah terangkat seketika. Udara terasa lebih segar. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma kemenangan. Pak Suryo mendekatiku.
Ia menepuk pundakku dengan gestur lembut seperti seorang ayah. Kerja bagus, nak. Maafkan saya yang terlalu terlambat menyadari kebusukan ini. Aku tersenyum tulus pada pria tua itu. Tidak apa-apa, Pak Suryo. Semuanya sudah selesai sekarang. Kini kita punya pekerjaan rumah yang besar. Membersihkan sisa-sisa kekacauan ini dan membangun kembali kepercayaan tim. Malam itu, pesta ulang tahun perusahaan berubah menjadi malam pembersihan besar-besaran. Tidak ada pesta, tidak ada sorak-sorai. Namun bagi semua karyawan yang jujur, malam itu adalah kemenangan moral yang tak ternilai harganya. Parasit telah disingkirkan, dan sang ratu telah kembali ke singgasananya dengan cara yang paling elegan. Keributan akibat penangkapan Bima dan Clara perlahan mereda, menyisakan keheningan canggung di dalam ballroom hotel yang megah. Udara yang tadinya pekat dengan ketegangan kini terasa sedikit lebih ringan. Meskipun sisa-sisa drama masih menggantung di langit-langit ruangan, para tamu yang terdiri dari jajaran direksi, manajer senior, dan mitra bisnis masih terpaku di tempat mereka. Mereka seolah baru saja menyaksikan pertunjukan teater tragedi tanpa naskah secara langsung. Pandangan mereka beralih dari pintu keluar tempat Bima diseret, kembali ke arah panggung tempatku berdiri. Namun kali ini, tatapan itu berbeda. Tak ada lagi tatapan menghina. Tak ada lagi bisik-bisik ejekan tentang pakaian sederhanaku. Yang ada hanyalah rasa hormat yang mendalam, bercampur dengan sedikit rasa takut dan kekaguman. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara kemenangan yang tenang. Kuperbaiki sedikit tatanan gaunku yang sempat terusik oleh angin pendingin ruangan, lalu kembali mendekatkan wajah ke mikrofon. Suaraku tenang dan stabil, seolah bukan aku yang baru saja mengirim suamiku ke penjara. Aku meminta maaf kepada seluruh tamu atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kujelaskan bahwa tindakan pembersihan ini harus dilakukan secara terbuka untuk menunjukkan integritas perusahaan bahwa kami tidak menoleransi segala bentuk penyelewengan. Aku menegaskan bahwa Nusantara Group akan terus berjalan seperti biasa, bahkan akan menjadi jauh lebih kuat setelah parasitnya dicabut sampai ke akar. Para tamu mengangguk setuju. Beberapa mulai bertepuk tangan pelan yang kemudian disambut oleh tepuk tangan meriah seisi ruangan. Itu adalah tepuk tangan pengakuan atas otoritasku. Setelah menutup acara secara resmi, aku turun dari panggung. Pak Suryo dan Direktur Utama segera menghampiriku. Kami berbincang sejenak mengenai langkah hukum selanjutnya. Aku memberikan instruksi tegas kepada tim hukum perusahaan yang sudah siaga untuk segera memproses penyitaan aset Bima. Aku tidak mau menunda sedetik pun. Malam itu juga, tim eksekusi harus bergerak ke rumah dinas yang selama ini ditempati Bima. Semua fasilitas harus ditarik. Aku ingin memastikan saat Bima sadar nanti, ia tidak memiliki apa-apa lagi selain baju tahanan yang melekat di badannya. Sementara itu, di kantor polisi, suasana yang sangat berbeda sedang berlangsung. Bima dan Clara tiba dengan mobil patroli dalam kondisi yang menyedihkan. Bima, yang beberapa jam lalu merasa seperti raja dunia dengan setelan jas mahalnya, kini terduduk lesu di kursi ruang interogasi dengan tangan terborgol. Jasnya kusut, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya berbekas noda air mata. Polisi yang menginterogasi mereka tidak memberikan perlakuan istimewa sedikit pun. Bima hanyalah satu dari sekian banyak penjahat kerah putih yang tertangkap basah. Bima mencoba menggunakan taktik lamanya. Ia mencoba mengancam para petugas dengan menyebut nama-nama pejabat tinggi yang ia kenal, berharap mendapat perlakuan khusus atau satu panggilan telepon. Namun, polisi itu hanya tertawa sinis dan menyuruhnya diam. Proses interogasi berjalan alot dan melelahkan. Bima terus dicer pertanyaan tentang aliran dana 50 miliar rupiah yang hilang. Bukti yang kusajikan begitu sempurna, sehingga setiap penyangkalan yang keluar dari mulut Bima bisa langsung dibantah dengan data valid oleh penyidik. Bima terpojok. Ia tak bisa lagi berbohong. Dari ruang sebelah, terdengar suara histeris Clara yang melengking. Ia sedang diinterogasi oleh penyidik wanita. Clara terus-menerus menyalahkan Bima,
mengklaim bahwa ia hanya dijebak dan tidak tahu asal-usul uang yang dipakai Bima untuk membelikannya barang-barang mewah. Pengkhianatan di antara mereka menjadi semakin nyata. Cinta yang mereka puja tak lebih kuat dari rasa takut akan penjara. Malam semakin larut. Setelah berita acara pemeriksaan, bab awal selesai dibuat, Bima digiring ke sel tahanan sementara. Sebelum masuk sel, petugas memintanya untuk melepaskan semua barang pribadinya. Jam tangan mewah yang ia banggakan, dompet kulit, ikat pinggang, sepatu mengkilap, bahkan setelan jasnya, semua dilucuti. Bima harus menukar pakaian mahalnya dengan kaos oblong lusuh dan celana pendek tahanan yang kebesaran. Saat melihat pantulan dirinya di kaca buram pos jaga, Bima menangis lagi. Identitasnya sebagai pria sukses telah dilucuti secara harfiah. Kini ia hanyalah seorang tahanan biasa, tak berbeda dari yang lain. Ia dijebloskan ke dalam sel yang dingin, lembab, dan berbau apek, bergabung dengan tahanan lain yang menatapnya dengan pandangan sangar. Tak ada kasur empuk, tak ada AC, hanya lantai semen yang keras. Keesokan paginya, berita penangkapan Bima menyebar secepat kilat. Video saat aku mengungkap identitas asliku di atas panggung dan saat Bima diseret polisi menjadi viral di media sosial. Netizen tak henti-hentinya memberikan komentar pedas dan hujatan. Nama Bima hancur total. Jejak digitalnya dipenuhi dengan makian. Teman-teman sosialitanya yang dulu memuji gaya hidup mewahnya kini buru-buru membuat klarifikasi bahwa mereka tidak akrab dengan Bima. Mereka memblokir akun media sosial Bima dan menghapus foto-foto kebersamaan mereka. Bima terisolasi secara sosial. Ia menjadi paria yang tak diinginkan siapapun. Di saat yang sama, tim hukum perusahaan, didampingi oleh petugas keamanan, mendatangi rumah dinas yang selama ini ditempati Bima. Mereka membawa surat perintah pengosongan. Karena rumah itu adalah aset perusahaan, prosesnya berjalan cepat. Petugas masuk dan mulai mengemasi barang-barang. Namun, sesuai instruksiku, tidak ada perlakuan yang lembut. Barang-barang pribadi Bima seperti koleksi baju-baju mahal, sepatu, dan gadget-gadgetnya dimasukkan begitu saja ke dalam kantong-kantong sampah hitam. Tak ada koper rapi, tak ada lipatan yang hati-hati, semuanya diperlakukan seperti sampah. Kantong-kantong sampah itu kemudian ditumpuk di pos satpam depan kompleks. Persis seperti yang kukatakan pada Bima. Mobil sedan perusahaan yang biasa dipakai Bima dan Clara untuk berselingkuh juga ditarik. Petugas mencabut kuncinya, memeriksa kondisi mesin, lalu membawa mobil itu kembali ke pool pusat perusahaan. Dalam hitungan jam, rumah mewah itu kosong melompong. Tak ada lagi jejak kemewahan Bima yang tersisa. Yang ada hanyalah dinding-dinding bisu yang menjadi saksi kesombongan penghuni yang pernah tinggal di sana. Para tetangga menonton proses pengosongan itu dengan antusias sambil bergunjing tentang nasib tragis manajer sombong yang ternyata seorang koruptor. Rasa malu itu tidak hanya dirasakan Bima di penjara, tapi juga menodai sisa-sisa reputasinya di lingkungan tempat tinggalnya. Sore harinya, pengacara yang kukirim mendatangi Bima di penjara. Melihat kedatangan pengacara berjas rapi, Bima sempat memegang seutas harapan. Ia pikir aku luluh dan mengirimkan bantuan. Ia berlari ke arah jeruji besi. Wajahnya penuh harap. Namun harapan itu hancur berkeping-keping saat sang pengacara menyodorkan setumpuk dokumen tebal berisi rincian utang dan gugatan perdata, bukan surat pembebasan tahanan. Pengacara itu menjelaskan dengan dingin. Selain menghadapi hukuman pidana penjara, Bima juga dituntut untuk mengganti kerugian negara sebesar 50 miliar rupiah ditambah bunga dan denda. Karena Bima tidak memiliki uang tunai, seluruh sisa aset pribadinya akan disita dan dilelang. Tabungan pribadinya yang tak seberapa sudah dibekukan oleh bank atas permintaan penyidik. Tanah warisan kecilnya di kampung halaman juga akan disita. Pengacara itu menegaskan bahwa Bima benar-benar jatuh miskin. Bahkan jika ia keluar dari penjara beberapa tahun lagi, ia akan terus dikejar oleh utang yang menumpuk ini. Ia akan hidup sengsara seumur hidupnya. Bima memegang surat gugatan itu dengan tangan gemetar, lalu terduduk lemas di lantai sel. Ia sadar,
Kemiskinan yang akan ia hadapi jauh lebih mengerikan dari kemiskinan yang ia ejekkan padaku. Dulu, ia menghinaku miskin karena aku berpakaian sederhana, padahal aku memiliki segalanya. Sekarang, dialah yang miskin dalam arti sesungguhnya. Tanpa uang, tanpa aset, tanpa nama baik, tanpa masa depan. Ia teringat kata-kataku tentang pembantu yang membersihkan sampah. Ia sadar, dialah sampah itu, dan ia telah dibuang ke tempat yang semestinya. Penyesalan menghantam dadanya seperti ombak, tapi itu adalah penyesalan yang terlambat dan egois. Ia tidak menyesal karena telah berbuat jahat. Ia hanya menyesal karena tertangkap dan kehilangan segalanya. Di luar penjara, aku duduk di ruang kantorku yang luas di lantai teratas gedung Nusantara Group. Aku menerima laporan dari tim hukum bahwa proses penyitaan berjalan lancar. Aku menyesap teh hangatku dalam diam. Tak ada kesedihan, tak ada air mata untuk suami yang mengkhianatiku. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa. Beban berat yang menghimpit dadaku selama 5 tahun terakhir akhirnya lenyap. Aku memandang keluar jendela kaca yang besar, menatap pemandangan kota. Langit tampak cerah hari ini. Aku berhasil membalikan keadaan, dari posisi terhina menjadi posisi berkuasa, dari korban menjadi pemenang. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling menyakitkan bagi sang pelaku. 1 tahun telah berlalu sejak malam pesta yang menggemparkan itu. Waktu berjalan begitu cepat bagi mereka yang bekerja, namun terasa begitu lambat bagi mereka yang menghitung hari di balik jeruji besi. Di sebuah lembaga pemasyarakatan yang padat dan pengap, seorang pria kurus dengan kepala plontos berjongkok di lantai kamar mandi umum. Di tangannya, ada sikat toilet usang yang ia gunakan untuk menggosok noda membandel di lantai keramik yang kotor. Bau amonia dan comberan menusuk hidung, membuat perut mual bagi siapapun yang tak terbiasa. Namun pria itu, Bima, sudah terbiasa. Atau lebih tepatnya, dipaksa untuk terbiasa. Takdir memang punya selera humor yang ironis. Dulu, Bima menghina istrinya sebagai tukang bersih-bersih atau pembantu hanya karena sang istri rajin merawat rumah. Kini di penjara, tugas Bima adalah menjadi petugas kebersihan blok. Setiap subuh, ia harus bangun untuk menyapu koridor, membersihkan kamar mandi umum yang dipakai ratusan narapidana, dan mengangkut sampah. Ia benar-benar menjadi tukang bersih-bersih dalam arti yang paling rendah. Tak ada lagi setelan jas mahal. Tak ada lagi parfum wangi. Tubuhnya kini berbau keringat dan cairan pembersih lantai murahan. Kulitnya yang dulu terawat kini kusam dan penuh bekas gigitan nyamuk atau luka gores. Bima berhenti sejenak, menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju tahanannya yang lusuh. Napasnya terengah-engah. Usianya belum terlalu tua, tapi beban hidup dan depresi membuatnya tampak 10 tahun lebih tua. Pipinya cekung, matanya layu dan kehilangan cahayanya. Di penjara, ia menjadi sasaran empuk perundungan narapidana lain. Statusnya sebagai mantan pejabat korup yang sombong membuatnya dibenci. Tak ada yang mau berteman dengannya. Bahkan Clara, yang ditahan di blok wanita, dikabarkan telah menikah siri dengan seorang bandar narkoba di dalam penjara untuk mendapatkan perlindungan dan uang jajan, melupakan Bima sepenuhnya seolah tak pernah kenal. Saat makan siang, Bima duduk di sudut kantin penjara, menyantap nasi jatahnya. Nasi penjara yang keras dengan lauk tahu rebus yang hambar. Ia makan dengan lahap karena lapar, melupakan seleranya yang dulu hanya mau makan di restoran mewah. Di sudut kantin, sebuah televisi tabung tua menyala, menayangkan berita siang. Biasanya Bima tak peduli, tapi hari ini suara reporter menyebut sebuah nama yang sangat ia kenal. Sebuah nama yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Nusantara Group kembali mencatatkan laba tertinggi sepanjang sejarah pada tahun ini di bawah kepemimpinan CEO Kirana Dewi Anggraini. Hari ini, Ibu Kirana meresmikan gedung pencakar langit baru untuk Pusat Inovasi Global dan Kegiatan Sosial Perusahaan. Bima mengangkat kepalanya. Matanya terpaku pada layar televisi yang bergaris-garis. Di sana, ia melihat sosok wanita yang sangat anggun. Kirana,
mantan istrinya. Kirana tampak jauh lebih cantik dan bersinar dari yang Bima ingat. Ia mengenakan setelan blazer dan rok bergaya formal yang elegan dan berkelas. Tatanan rambutnya yang rapi dan riasan wajahnya yang lembut membuatnya tampak berwibawa namun tetap lembut. Di sampingnya, berdiri Pak Suryo yang tampak sehat dan bangga, mendampingi keponakan kesayangannya bukan Bima, tapi Kirana. Dalam tayangan itu, Kirana sedang menggunting pita peresmian, disambut tepuk tangan meriah dari para pejabat negara dan pengusaha sukses yang hadir. Para wartawan berebut mewawancarainya, menanyakan kunci kesuksesannya. Kirana menjawab dengan rendah hati, kunci sukses adalah integritas, kerja keras, dan keberanian untuk membuang hal-hal negatif dari hidup kita. Kalimat terakhir itu terasa seperti tamparan jarak jauh bagi Bima. Ia tahu persis apa hal negatif yang dimaksud Kirana. Itu adalah dirinya. Bima adalah hal negatif yang telah dibuang. Dan lihatlah betapa tingginya Kirana terbang setelah beban itu lepas dari kakinya. Air mata menetes dari mata Bima, jatuh ke piring nasinya yang hambar. Dadanya terasa sesak. Penyesalan kali ini terasa lebih menyakitkan karena ia melihat kontras yang begitu nyata. Seharusnya ia ada di sana, berdiri di samping Kirana, menikmati kesuksesan itu, menjadi suami dari wanita hebat itu. Jika saja ia tidak serakah, jika saja ia tidak sombong, jika saja ia menghargai istri yang dulu tulus mencintainya, hidupnya tidak akan berakhir di tempat kotor ini. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Dan bubur itu sudah basi. Ia membuang berlian untuk memungut kotoran. Dan kini ia harus hidup selamanya di dalam kotoran itu. Narapidana lain yang melihat Bima menangis hanya mencibir dan tertawa. Beberapa melemparkan kulit kacang ke arahnya, menambah penghinaannya. Sementara itu, di lokasi peresmian gedung baru, aku mengakhiri sesi wawancara dengan senyum lega. Udara di luar gedung terasa sangat segar. Langit biru cerah seolah ikut merayakan pencapaianku hari ini. Pak Suryo menepuk pundakku dengan lembut. Kedua orang tuamu pasti bangga melihatmu sekarang, nak. Kau tidak hanya menjaga warisan mereka, tapi mengembangkannya menjadi jauh lebih besar. Terima kasih, Pak Suryo. Semua ini juga berkat dukungan Bapak, jawabku tulus. Dan, tentang masa lalu itu, Pak Suryo ragu sejenak. Apa kau masih memikirkannya? Surat cerai sudah resmi keluar bulan lalu kan? Aku mengangguk mantap. Sudah resmi berakhir, Pak. Saya tidak lagi memikirkannya. Bagi saya, itu adalah bab buku yang sudah selesai dan ditutup. Tidak ada dendam, tapi juga tidak ada kerinduan. Yang ada hanyalah pelajaran berharga bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh penilaian suami yang hatinya sudah berpaling, melainkan oleh kualitas dirinya sendiri. Aku berjalan menuju mobil jemputanku. Bukan lagi taksi atau angkutan umum, melainkan sebuah sedan mewah yang nyaman, hasil jerih payahku sendiri. Pak Agus, yang kini sudah dipromosikan menjadi Kepala Departemen Keamanan Korporat, dengan sigap membukakan pintu untukku. Kali ini, tidak ada suami yang menyuruhku duduk di belakang atau menghinaku. Aku bisa duduk di kursi manapun yang kuinginkan. Aku adalah nahoda dalam pelayaran hidupku sendiri. Sebelum masuk mobil, aku menoleh ke belakang untuk memandang gedung tinggi yang baru saja kuresmikan. Kaca-kaca gedung itu berkilauan memantulkan cahaya matahari dengan indah. Teringat masa-masa sulit saat aku harus menyamar, saat aku harus menelan hinaan, saat aku harus bersabar menghadapi pengkhianatan. Semua rasa sakit itu kini terbayar lunas. Aku bukan lagi korban. Aku adalah penyintas yang menang. Wanita yang pernah dihina sebagai pembantu, kini berada di puncak dunia. Aku tersenyum pada pantulan diriku di kaca mobil. Senyum seorang wanita yang benar-benar bebas. Tak ada lagi Kirana yang menunduk dan ketakutan. Yang ada hanyalah Kirana, pemimpin Nusantara Group, sang CEO, dan seorang wanita yang bahagia. Jalan, Pak Agus, perintahku lembut. Siap, Bu Kirana. Tujuan kita kemana? Ke depan. Menuju masa depan yang lebih cerah. Mobil melaju perlahan meninggalkan kerumunan. Membawaku jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam.
menuju cakrawala baru yang penuh harapan. Dan di kejauhan, di balik dinding penjara yang dingin, biarlah masa lalu itu membusuk bersama penyesalannya sendiri. Keadilan telah menemukan jalannya, dan kisah ini berakhir dengan kepuasan yang sempurna.